Halo anak-anak, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran kelima. Kompetensi dasar kita hari ini ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Tujuan pembelajarannya pun sebagai berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Ada seorang kakek yang sedang menderita penyakit asma. Penyakit asma adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Berikut organ pernafasan manusia terdiri dari atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup tak sehat, virus dan bakteri, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia dan ada beberapa penyakit yang tertera pada organ pernafasan manusia. Nah, berikut beberapa penyakit pada organ pernafasan manusia. Contohnya ada emfisema, kedua ada kanker paru-paru, selanjutnya ada tuberkulosis atau yang sering disebut dengan TBC. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus sehingga paru-paru mengalami pembekakan karena masuknya udara. Nah, gejalanya adalah penderita mengalami sesak nafas yang hebat. Penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok. Pengobatannya dan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, yang ditanda panah itu contohnya alveolus yang terkena emfisema. Nah, yang ini yang bawah itu contohnya alveolus yang normal ya pada gambar yang di bawah. Nah, ini contoh lebih jelasnya untuk yang normal seperti ini dan ini yang terkena penyakitnya. Coba lihat perbedaannya sangat jelas ya. Nah, selanjutnya kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Lagi-lagi penyakitnya adalah rokok ya. Nah, selanjutnya gejalanya adalah batuk terus-menerus sehingga menjadi batuk berdarah, berat, dan berat badan menurun dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Nah, berikut contoh paru-paru yang sehat dan paru-paru yang tidak sehat. Perbedaannya sangat jelas ya antara paru-paru yang sehat dan paru-paru yang tidak sehat. Nah, berikut contohnya paru-paru yang sehat ini ya sangat jelas sarafnya. Dan kedua, ini paru-parunya terdapat seperti bintik-bintik itu ya, atau terdapat sel-sel. Nah, sehingga kalau terjadinya kanker paru-paru itu, nah kalau sudah parah akan menjadi yang seperti gambar di atas. Selanjutnya yaitu tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil yang pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala TBC adalah penderita mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan menurun. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, ini contoh
TBC ya, paru-paru yang terkena TBC. Kalian perhatikan perbedaannya, dan ini paru-paru yang normal. Nah, jadi paru-paru yang TBC itu mengalami kerusakan pada paru-parunya seperti banyak rongga-rongga yang ada di dalam paru-parunya. Ya. Nah, sedangkan yang normal itu tidak. Nah, selanjutnya, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Nah, latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkapan dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Nah, berikut beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Nah, kalian lihat gambar ini. Nah, ini adalah tari piring. Propertinya adalah piring. Selanjutnya ada tari payung. Propertinya yaitu payung. Nah, beberapa tarian daerah yang menggunakan properti selanjutnya yaitu ada tari serimpi. Propertinya yaitu dia menggunakan selendang. Ya, yang ada di pinggangnya. Selanjutnya ada tarian apa nih? Tarian cengar. Atau propertinya yaitu dia menggunakan gipas ya. Terima kasih. Dan ini tugas untuk kalian kerjakan ya.